Halo nakama, selamat datang kembali di anime 13. Di part 2 kemarin, terjadi pertarungan dahsyat antara Luffy dan Chinjao. Tapi meski begitu Luffy bisa mengalahkannya dan memenangkan babak bagian C. Sebelum kita mulai part 3 di Arc Dressrosa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di cerita berikutnya diperlihatkan Robin yang telah dibebaskan. Dan itu bisa terjadi dikarenakan Usopp telah membohongi para kurcaci tersebut. Yang mana dirinya berbohong kalau ia adalah cucu dari Norlan. Tak terduganya lagi Norlan bagi mereka adalah seorang dewa. Mengingat dahulu kala Norlan telah membantunya untuk menyelamatkan suku Tontata. Dari situ juga Usopp dianggap sebagai pahlawan bagi mereka. Jadi dengan hal itu, mereka tidak mendapatkan masalah yang banyak dan bisa terlepas dari target mereka. Di situ pula Leo mengatakan kalau suku Tontata memiliki rencana yang besar untuk menumbangkan kekuasaan Doflamingo. Dengan alasan para teman-temannya dipaksa untuk bekerja di pabrik. Tak diduganya lagi salah satu putri dari kerajaan Tontata juga dipaksa di sana, ia adalah Putri Manceri. Mengetahui hal itu Usopp dan Robin sangat terkejut lantaran tujuan mereka sama, yaitu mengalahkan Doflamingo dan menghancurkan pabrik tersebut. Namun kabar buruk menimpa Usopp di mana kebohongan tadi malah membuat nasib yang siang. Dikarenakan Leo sangat berharap kepadanya untuk mengalahkan Doflamingo. Mengingat hanya keturunan Norlan saja yang bisa membantu mereka untuk mengalahkan Dovi. Mengetahui hal itu, Usopp hanya bisa tersenyum dan mengikuti kata mereka. Tak lama kemudian, ia juga menunjukkan rencana besar yang telah mereka susun sejak lama. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang menurut mereka. Tapi sebelum itu, mereka harus berkumpul ke markas pusat dengan tujuan untuk membahas rencana dengan ketua. Di sini pula kita diperlihatkan bahwa ada banyak kurcaci yang sudah bersiap untuk bertempur. Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di markas besar. Dan kebetulan pula Zoro dan Franky sudah ada di sana. Yang mana Zoro berada di sini gara-gara kurcaci yang mencuri pedangnya. Sementara Franky bisa ke tempat ini karena ia bersama prajurit mainan. Yang sebelumnya prajurit tersebut ingin membentuk aliansi untuk menghancurkan pabrik di pulau ini. Tak diduganya lagi prajurit itu adalah ketua dari para kurcaci di sini. Sebelum lebih jauh kita ditunjukkan hal yang tak terduga bahwa sebenarnya para mainan dulunya adalah manusia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Lantaran mereka telah diubah oleh seseorang pemakan buah iblis yang bisa menjadikan mereka menjadi mainan. Tentunya orang tersebut adalah salah satu anggota eksekutif dari Dovi, yaitu Sugar. Namun efek samping bukan menjadi boneka saja melainkan ingatan tentang mereka juga dihilangkan. Itu terbukti dari banyak hal di tempat ini. Di mana ada seseorang yang memiliki anak, tapi tidak memiliki suami. Contoh kedua adalah patung Keros yang tidak diketahui siapa orang tersebut. Dan yang paling buruk adalah para mainan tersebut setiap malam harus dipaksa bekerja. Jika tidak mereka akan dibuang ke tempat barang rongsokan. Di sisi lain identitas Luffy sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Tapi di sisi Bartolomeo yang mengetahui kalau itu adalah Luffy, ia sangat terkejut. Dan ternyata ia adalah fans berat dari bajak laut Mugiwara. Alasannya dulu saat di Logetown ia melihat keajaiban saat Luffy hampir dipenggal oleh Buggy. Yang mana saat Luffy yang hampir dieksekusi tiba bisa lolos dengan adanya petir yang menyambar. Dari situ juga Bartolomeo termotivasi untuk menjadi bajak laut seperti Luffy. Lantaran sekarang meski ia adalah salah satu orang yang ditakuti di 150 kota, ia belum puas dengan hal itu. Oleh sebab itu dirinya mulai memuja-muja Luffy dan membuat Luffy sebagai tujuan hidupnya. Tetapi setelah bertemu malam ia sepertinya malu-malu. Alhasil saat itu ia hanya bisa memandangnya dari kejauhan saja.
Berpindah ke Luffy di mana ia mendapatkan masalah kembali, yakni tiba-tiba ia didatangi oleh Chinjao. Luffy yang tidak ingin terkena masalah lagi pun langsung pergi dan tidak mau menemuinya. Tapi ternyata Chinjao hanya ingin berterima kasih dan memberikan cucunya yaitu Sai dan Buo untuk menjadi pembantunya. Lantaran tanduknya telah kembali. Di tengah kericuhan itu, tiba-tiba Rebecca membawanya pergi ke suatu tempat. Ternyata Rebecca berniat untuk membunuhnya. Mengetahui hal itu dengan sigap Luffy bisa mengatasinya dan menghentikannya. Rebecca yang sudah tidak berbuat apa, apalagi akhirnya mengalah dan mengikuti perkataan dari Luffy saja. Namun Luffy malah menjawab kalau ia tidak akan melakukan apapun jika dirinya memberi makanan. Hal itu membuat Rebecca menangis sedih karena sebelumnya ia berniat untuk membunuhnya. Ternyata alasan dari Rebecca ingin membunuhnya adalah untuk mendapatkan buah merah-merah Nomi. Lantaran, jika ia bisa memakan buah iblis tersebut, ia akan bisa melawan Luffy. Nah di sini, Rebecca tidak sendirian, ia bersama dengan teman-teman yang lain. Di situ pula terungkap kalau Rebecca dan teman-temannya dipaksa untuk bertarung pada turnamen ini selama bertahun-tahun. Bahkan mereka dijanjikan akan bebas ketika mereka bisa bertahan dari 1000 pertandingan tanpa kalah satu kali pun. Oleh sebab itu, Rebecca hanya memiliki satu kesempatan dengan mendapatkan merah-merah Nomi untuk melawan Luffy. Bersamaan pula kita diperlihatkan masa lalu dari Rebecca. Bahwa dulu ia memiliki keluarga yang bahagia. Tapi anehnya tidak tahu siapakah ayahnya sekalipun ibunya juga tidak tahu siapakah suaminya. Dan sisi sudah jelas kalau ayah Rebecca sudah dijadikan menjadi mainan. Tapi di sini sebelum jelas siapakah mainan tersebut. Suatu ketika ada suatu kejadian besar di Dressrosa, di mana tiba-tiba raja menyerang penduduk dan mengambil harta. Atas hal itu keluarga dari Rebecca diincar oleh para penduduk mengingat mereka adalah bangsawan. Dari situ juga hal buruk yaitu ibu dari Rebecca yang mati demi membawa makanan untuk dirinya. Anehnya pula ada prajurit mainan yang selalu memperhatikannya, seolah-olah prajurit tersebut memiliki peran besar bagi Rebecca. Dan sejak kematian dari ibunya Rebecca, mulai tinggal bersama dengannya. Hari demi hari mereka lewati dengan kebahagiaan. Sementara dalam sisi prajurit juga ikhlas membantu Rebecca agar tumbuh menjadi anak yang hebat sepertinya. Namun suatu hari, tiba-tiba Rebecca diculik oleh seseorang. Mengetahui hal itu prajurit marah dan mencoba untuk menyelamatkannya. Terlihat juga ia akan mengorbankan diri Noah agar Rebecca tetap hidup seolah-olah prajurit tersebut sebagai ayah yang sebenarnya. Atau apakah mungkin prajurit itu memang adalah ayah dari Rebecca? Setelah kejadian itu ia pun mengajukan untuk bertahan hidup. Dengan tujuan agar jika dirinya sudah tidak ada maka Rebecca bisa hidup dengan sendirinya. Yang mana babak D akan dimulai, namun tampaknya di sini para penontonnya sangat membenci Rebecca. Dan itu sudah pasti karena Rebecca memiliki darah dari Raja Riku, namun kesuraman itu dihentikan oleh Cavendish. Dengan alasan para penonton tidak berhak mengatakan kepada seseorang yang berjuang dengan apa yang dia lakukan. Hal itu membuat Rebecca menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu akhirnya babak D pun dimulai. Di lain sisi keadaan Lau semakin buruk yang mana ia tak tertolak oleh Dolphin Nevitorer. Apalagi di sini Dolphin sudah mendapatkan jantung dari Casar kembali. Meski di keadaan yang terpojok ia pun tidak menyerah. Alhasil ia hanya bisa mengulur waktu sampai bantuan tiba. Di kala itu, ia bertanya kepada Luffy apakah hubungannya dengan Tenryubito. Luffy menjawab bahwa ia memiliki hubungan yang rumit. Tapi yang pasti ia memiliki koneksi dan kekuasaan yang sama seperti mereka. Hal itu membuat Lau kesal dikarenakan ia tidak menduga hal besar seperti ini. Shin pun berpindah di pertandingan tepatnya saat ini akan dilakukan pada bagian D. Dikatakan kalau peserta babak itu cukup kuat seperti Cavendish, Solomon Morgan, Aguila, dan Rebecca.
Terlihat kalau pertarungan itu sangat sengit dan memanas. Sedangkan dalam sisi Rebecca, masih saja tidak menyerang musuhnya tetapi ia hanya mencoba menceburkannya ke laut. Dengan cara bertarung di tepi batas bertarung. Dengan itu bisa mengalahkan musuh tanpa melukai peserta sampai akhir pertandingan. Lanjut pada Lau yang masih dalam keadaan tertangkap. Di situ Lau yang tahu kalau Namei dan lainnya sudah dekat pun melarikan diri dengan kekuatan Sambalesen. Dovi yang tahu akan hal itu pun mengejarnya dengan cepat karena ia tidak mau Lau berulah lagi. Lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Akan tetapi Lau tidak langsung menuju ke arah jembatan tujuannya agar Dovi tidak mengetahui keberadaan dari kapan Nami. Tentunya saat itu Dovi yang merasa aneh pun berhenti setelah mendengar teriakan dari arah pantai. Ternyata itu adalah suara teriakan Nami. Kemudian dengan cepat Dovi berupaya untuk menghancurkan kapal tersebut. Beruntungnya Sanji sampai di saat yang tepat dan menghentikannya. Sayangnya lagi Sanji yang tak tahu apa kekuatan dari Dovi malah terikat. Untungnya lagi Lau bisa menyelamatkannya. Lagi-lagi mereka dalam kondisi yang buruk, yang mana mereka dikeping oleh pasukan Fujitora dan Dovi. Untuk itu Lau meminta Nami dan yang lain untuk langsung menuju ke pulau berikutnya yaitu Zou. Selain itu, ia menasehati satu hal untuk menghindari awa, lantaran Dovi bisa terbang menggunakan benan yang terhubung ke apapun termasuk awan. Sementara dirinya akan menghentikan Dovi di sini dengan menggunakan Jora. Tentunya Sanji yang tahu hal itu merasa aneh, karena tujuannya bukanlah Dovi melainkan untuk menghancurkan pabrik saja. Alhasil dengan semua itu, akhirnya Nami Sanji dan lainnya menuju ke Pulau Zou. Dan seperti yang terlihat Lau akan bertarung dengan Dovi di jembatan. Di pembicaraan dari Merey, terungkap kalau Lau sangat ingin membunuh Dovi. Tentunya itu adalah pembalasan dari seseorang berharga baginya. Tapi belum dijelaskan siapa orang tersebut. Nah, yang membuatnya marah yaitu Dovi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Alhasil terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Berlanjut pada pertandingan di Kolosium di sana, Rebecca masih bisa bertahan dan para peserta lainnya. Dikarenakan, jika kalah sekarang ia tidak bisa bertemu dengan prajurit mainan. Oleh sebab itu, ia bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Di samping itu terlihat Zoro dan Kinemon sudah sampai di Kolosium. Akan tetapi mereka tidak mendapati keberadaan Luffy. Beruntungnya ada salah satu orang yang mau membantunya yaitu Bartolomeo. Kenapa dirinya mau membantu lantaran ia sangat mengagumi Mugiwara dari kecil. Di tempat medis terlihat sesuatu yang aneh yaitu para peserta yang terluka tidak kembali lagi-lagi. Ternyata para peserta dibuang ke tempat pembuangan. Dan anehnya lagi semua peserta Kolosium yang kalah ada di sana. Kembali lagi pada pertarungan dari Rebecca, yang mana ia mendapat masalah besar pada orang yang bernama Morgan. Tak hanya itu, ia hampir saja terbunuh olehnya, dan beruntungnya pula Agila sang gladiator berhasil membantunya. Melihat Agila yang terluka, akhirnya Rebecca mulai menyerang, tapi cara yang ia lakukan masih sama yaitu menjatuhkan lawannya ke laut. Benar saja ia bisa melakukannya dengan mudah, walau tubuh dari Morgan cukup besar. Beralih pada pembuangan tempat sampah. Nah, mengejutkannya salah satu peserta itu yang memakai topeng adalah Raja Riku. Melihat itu semua sangat terkejut, karena diduga Raja Riku telah mati beberapa tahun yang silam dalam tragedi Malam Berdarah. Tentunya kejadian itu diketahui dalangnya adalah Raja Riku sendiri. Atas kemunculan Raja Riku di situ membuat semua orang tunduk. Ternyata orang-orang tersebut dulunya adalah mantan pasukan Raja Riku. Tiba-tiba dalam kesenangan itu sayang juga di sana diambil oleh slime aneh. Ternyata itu ulah dari anak buat dari Dovi yaitu Trebol. Nah, di situ diperlihatkan sesuatu yang cukup mengejutkan, di mana Sai diubah menjadi mainan.
Dan anehnya pula ketika ia jadi mainan, maka ia tidak bisa mengendalikan apapun termasuk tubuhnya sendiri. Bisa dikatakan kalau itu adalah perbuatan dari Sugar. Pada suatu tempat tepatnya di ladang bunga istana. Tetua Tontata menjelaskan kepada Frankie Usop dan Robin tentang masa lalunya. Di mana dahulu nenek moyang pergi ke laut mendapati masalah besar yaitu mereka diketahui oleh manusia. Akibatnya ras mereka menjadi hancur. Suatu ketika ada seorang raja yang menawarkan bantuan tak lain raja itu dari keluarga Don Quixote. Dikatakan kalau tawannya adalah sebagai pekerja untuk mencari sumber daya. Dari situ suku Tontatia menjadi menderita lagi. Bagaimana tidak mereka dijadikan budak dan pekerja di bawah tanah untuk menghasilkan kekayaan kerajaan. Dengan itu manusia bisa hidup dengan mewah. Lalu beberapa tahun kemudian muncullah sang pahlawan dari suku Tontate adalah Raja Riku. Di mana Raja Riku meminta maaf atas perbuatan kejam dari raja terdahulu. Lalu ia memberikan sebuah legenda kepada suku Tontata bahwa mereka dijadikan peri. Dengan begitu suku Tontata bebas mengambil apa saja yang ada dalam negara ini. Tentunya bukan itu saja yang membuat Raja Riku dikagumi. Bahkan ia bisa merubah pulau ini menjadi lebih baik lagi, terutama pada sektor pertanian maupun lainnya. Dengan begitu Dressrosa menjadi pulau yang indah. Namun kebahagiaan pun pudar setelah datangnya raja baru yang kejam yakni Doflamingo. Nah, oleh sebab itu sekarang adalah waktu yang tepat bagi suku Tontata dan prajurit mainan untuk membalaskan dendam. Waktu itu pula terungkap siapa sebenarnya prajurit mainan ini. Ternyata ia adalah ayah dari Rebecca. Ia menjadi seperti ini atas perbuatan Sugar Tapo belum jelas kenapa ia bisa diubah menjadi seperti itu. Selanjutnya prajurit mainan menjelaskan kenapa keturunan Raja Riku dicemur. Awal cerita bermula ketika 10 tahun yang lalu, di mana Dressrosa saat itu masih menjadi pulau yang cukup kekurangan. Meski demikian para penduduknya tidak mempermasalahkan hal itu, lantaran mereka semua pasti menerima bantuan dari Raja Riku. Tak hanya kebutuhan pokok saja, jika ada penduduk yang kesusahan pasti akan dibantunya. Alhasil dengan semua itu penduduk mempercayainya. Hingga suatu ketika akhirnya kerja keras dari mereka membuahkan hasil yaitu Dressrosa menjadi subur dan maju. Lalu suatu ketika akhirnya petaka buruk dari Raja Riku terjadi yaitu keturunan kerajaan dan selaku Tenryubito datang tak lain ia adalah Doflamingo. Kedatangannya ke sini sudah jelas yaitu untuk mengambil alih kerajaan ini. Tapi di sini, ia memberikan dua pilihan pertama yaitu mengumpulkan uang sebesar 10 miliar beri atau pertumpahan darah. Dan seperti yang terlihat Raja Riku yang tak mau rakyatnya menderita pun dengan berat hati harus mengumpulkan uang rakyatnya. Bahkan ia juga bersujud agar penduduknya memberikannya. Akan tetapi ia tidak memberitahu kebenaran tentang apa yang terjadi, mengingat jika memberitahukannya maka bisa dipastikan Luffy akan membuat kerusuhan. Jadi yang mengetahui hal tersebut cuma yang di kerajaan saja. Tentunya Byangsi komandan awalnya menolak usulan itu. Tapi ia harus tetap melakukannya mengingat hanya dengan cara itu saja agar bisa menyelamatkan rakyat. Kabar baiknya pula para penduduk dengan senang hati memberikan uang tersebut. Lantaran mereka sangat mempercayai Raja Riku. Setelah semua terkumpul terlihat dari kejauhan Luffy dengan kekuatan buah iblisnya mengendalikan Raja Riku. Tujuannya sudah jelas yaitu agar nantinya Riku menjadi dalam di balik pembantaian ini. Dan seperti yang terlihat Riku yang dikendalikan pun membunuh semua penduduk. Tan yang tahu akan hal itu kebingungan dengan Raja. Tak terduganya pula, ia juga dikendalikan bersama dengan pasukan yang lain. Dengan adanya hal itu tragedi malam berdarah pun terjadi dan berlinang air mata kesedihan. Akan hal itu, membuat semua penduduk kecewa dan mengutuk semua keturunannya.
Dalam kepanikan dan pengkhianatan tersebut, Dovi beserta keluarga besarnya muncul sebagai pahlawan. Tentunya Violet yang ada di kerajaan kebingungan tentang apa yang terjadi. Lalu Monet selaku sekretaris raja menjelaskan kalau periode Raja Riku telah berakhir. Dan sekarang giliran keluarga Don Quixote yang akan menjadi raja dalam negara ini. Akan hal itu Violet tidak bisa apa-apa dan bergabung dengannya karena ia mempunyai kekuatan yang bisa melihat sejarah. Sebagai imbalannya ayahnya tidak boleh dibunuh. Jadi benar saja yang ada di Colosseum adalah Raja Riku yang asli. Dan cerita Puh, sampai di sini dulu. Ikuti terus channel kami, masih ada lanjutan di part selanjutnya.